Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Fernando dari Prodi Informatika dengan NIM 2355202043. Di sini saya akan mereview jurnal ilmiah dengan judul Sistem Pembayaran Digital di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ferry Muhammad Ramadan. Baiklah, saya akan mereview 3 jurnal, yaitu yang pertama ada Among McCarthy dengan judul Minat Penggunaan Ulang Digital Finance. Yang kedua, JBME atau Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi dengan judul Payment Gateway dan Kinerja Keuangan. Yang ketiga adalah Jukoni, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Bisnis dengan judul Digitalisasi Pembayaran dan Inklusi Keuangan. Baiklah, yang pertama adalah jurnal dari Among McCarthy menggunakan metode kuantitatif non-probability purposive sampling dengan 100 responden dengan regresi linear ganda. Menggunakan variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, kualitas layanan digital, e-trust, dan minat penggunaan ulang. Menggunakan reserve inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait e-trust dan konteks spesifik masyarakat Muslim Solo Raya dengan prinsip syariat. Kesimpulan pada jurnal pertama ini yaitu persepsi kemanfaatan, kemudahan, kualitas layanan, dan e-trust berpengaruh positif terhadap minat pengguna ulang digital payment. Lalu jurnal yang kedua, JBME, Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi, menggunakan metode kuantitatif data primer kuesioner dengan 53 responden UMKM di Palembang Indah Mall, lalu menggunakan uji normalitas, validitas, reliabilitas R2, dan uji T. Menggunakan variabel penelitian independen X, yaitu payment gateway, harapan kinerja, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, harapan usaha, dan keamanan. Dengan dependen Y, yaitu kinerja keuangan atau sales revenue. Menggunakan reserve, penelitian ini sebelumnya fokus pada minat adopsi dompet digital atau perilaku konsumen, bukan dampak finansial nyata. Jurnal ini membuktikan secara langsung pengaruh payment gateway yaitu OVO dan GoPay terhadap peningkatan pendapatan penjualan UMKM di Palembang. Kesimpulan pada jurnal kedua ini adalah payment gateway berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan UMKM dengan indikator terkuat yaitu harapan usaha. Selanjutnya, jurnal ketiga, Jukoni, yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif wawancara mendalam, purposive sampling dengan 400 responden, perkotaan dan perdesaan menggunakan regresi linear berganda, menggunakan variabel digitalisasi sistem pembayaran e-wallet, transfer, dan QR code, dengan tingkat inklusi keuangan, kontrol usia, pendidikan, dan pendapatan. Research gap-nya, penelitian di negara berkembang masih terbatas mengkaji konteks Indonesia, terutama kesenjangan akses perkotaan dan perdesaan secara komprehensif. Kesimpulan pada jurnal ketiga ini adalah 45% kontribusi digital payment terhadap inklusi keuangan dengan 400 responden dari perkotaan dan perdesaan dalam rentan waktu usia 18 hingga 35 tahun. Setelah kita mereview ketiga jurnal tersebut, kita akan menarik persamaan ketiga jurnal tadi. Yang pertama adalah fokus pada sistem pembayaran digital. Ketiganya secara konsisten meneliti ekosistem pembayaran digital di Indonesia, dari dompet digital, payment gateway, hingga QR code sebagai objek kajian utama. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Seluruh jurnal menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer dan analisis regresi sebagai teknik analisis utama. 3. Hasil positif dan signifikan. Semua penelitian membuktikan bahwa digitalisasi sistem pembayaran memberikan dampak positif yang signifikan, baik pada minat ulang, kinerja keuangan, maupun inklusi keuangan. Yang keempat, konteks lokal Indonesia. Ketiga, penelitian dilakukan dalam konteks sosial ekonomi Indonesia yang spesifik, yaitu masyarakat Muslim Solo Raya, UMKM Palembang, dan inklusivitas wilayah perkotaan sampai pedesaan.
Kesimpulan, digitalisasi pembayaran berdampak positif di Indonesia. Ketiga jurnal secara serempak membuktikan bahwa sistem pembayaran digital dalam berbagai konteks dan variabel konsisten memberikan dampak positif yang signifikan bagi penggunanya, pelaku usaha, maupun masyarakat luas di Indonesia. Sekian materi presentasi review jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.